Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak yang berbahagia pada hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, karena Dia sungguh baik. Hanya Dia saja yang layak untuk kami andalkan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami datang dan kami siap untuk menerima kesembuhan. Kami siap untuk menerima sukacita yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, katakan, ku perlu Engkau Yesus, harus jiwaku menantikan. Ku
yang meriah bagi Yesus. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sebab tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga setiap jalan-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyembah, kami mau percaya, kami mau berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, Yesus. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari beri sorak-sorai terbaik untuk Yesus Tuhan yang tak terbatas memberkati setiap kehidupan kita. Mari saudara kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup.
memuji nama-Mu lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang bersiap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Come on. Kita percaya kita punya Yesus yang dahsyat, amin. Yang percaya boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk semua katakan, Yesusku dahsyat, putaranku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus kita dahsyat, haleluya. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Katakan alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Come on church, sing it out. Yesusku dahsyat, putaranku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sing Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Pemusik, pemuji Tuhan. Sebab Engkau Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Karena itu kami mau lebih lagi serukan nama-Mu di tempat ini. Dahsyat, putaranku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus. Berapa banyak yang percaya bahwa hanya Tuhan saja yang layak untuk ditinggikan, amin. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Come on. Hey. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan di tempat ini. Hey. Sama-sama nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi
duduk kembali. Kita akan bersiap untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Mengucap syukur Tuhan buat minggu yang baru di bulan yang baru. Sungguh penyertaan-Mu nyata Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan yang terbaik kami mau bawa bagi-Mu sebagai bentuk ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
semua fokus akan karya Yesus di atas kayu salib. Disitulah letak kemenangan kita. Semua sudah menerima? Yang belum menerima boleh mengangkat tangannya. Yang belum menerima, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Baik saudara yang ada di rumah, yang bergabung lewat Zoom, saudara ikut perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Terima kasih buat kemenangan. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat karya salib-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi dari kepala kita. Semua terfokus kepada karya Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata, setiap engkau melakukan ini, ingatlah akan pengorbananku. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang menguduskan, darah yang menyelamatkan. Melalui darah Yesus Kristus, dengan berani kita berkata, aku dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Yesus. Disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan
terjadi di sini. Kesembuhan, pemulihan terjadi di tempat ini karena kami menyembah Yesus Kristus Tuhan. Berfirmanlah, sesuatu terjadi. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Wah, luar biasa lawatan Tuhan, jamahan Tuhan hari ini menyambut bulan Agustus. Bulan Agustus bagi Indonesia itu bulan yang sangat spesial ya. Karena di dalam bulan ini kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Jadi waktu kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia, yang perlu kita lakukan adalah bukan mengangkat senjata lalu mencari Belanda atau Jepang. Kalau ada orang Indonesia merayakan hari kemerdekaan dengan berkata, kemerdekaan itu harus kita yang melaksanakannya. Sehingga penjajah yang pernah menjajah Indonesia harus kita jajah saat ini juga. Oleh sebab itu, mari rakyat Indonesia, angkatlah senjatamu, jika menemukan Belanda atau Jepang, tembaklah, bunuhlah. Apakah itu konsep perayaan kemerdekaan? Pasti salah. Merayakan kemerdekaan Indonesia adalah mengingat kembali apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan. Mereka mengorbankan hidupnya, mengorbankan keluarganya. Jadi kita hanya mengingat, merenungkan apa yang sudah dan yang telah terjadi. Nah, kalau kita mengangkat senjata, membunuh orang Belanda, Jepang, maka orang itu tidak berurusan dengan orang Belanda lagi, tidak berurusan dengan orang Jepang lagi. Tapi orang itu akan berurusan dengan pemerintah Indonesia sendiri. Ya Pak ya? Akan dianggap itu adalah kejahatan, bahkan dianggap itu adalah teroris. Karena tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Oh, lemas sekali merdekanya. Kelihatan saudara tidak merenungkan pengorbanannya. Walaupun mereka masih kalah, para pahlawan mati, kalah berperang. Mereka selalu berkata di sebelum akhir hidup mereka berkata, merdeka. Kita yang sudah merdeka seharusnya lebih dahsyat lagi berkata, merdeka. Tangan kanannya di atas dong, 1, 2, 3. Merdeka, tepuk tangan buat Tuhan kita. Maka hal yang sama juga terjadi untuk orang Kristen. Bulan ini berbicara tentang Great Liberty, kemerdekaan yang agung, kemerdekaan yang dahsyat, yang besar. Dan kita harus tahu apa yang dimaksud kemerdekaan yang sudah kita terima. Apakah kemerdekaan itu perlu kita tambahkan lagi seperti ilustrasi yang baru saya sampaikan? Jika perlu ditambahkan lagi kita mengangkat senjata, maka orang itu berurusan dengan pemerintah, demikian juga kita berurusan dengan Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan kerjakan tidak perlu lagi ditambahkan oleh manusia. Oke? Mari kita lihat supaya kita memahami apa yang dimaksud dengan kemerdekaan yang agung. Coba kita baca di Kisah Rasul 20 ayat 24. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Seperti orang belum merdeka yang membacanya. Saudara bacalah seperti orang yang telah merdeka. 1, 2, 3. Namun aku tidak peduli sedikit pun tentang hidupku. Yang penting dengan untuk
Saudara, pernyataan Rasul Paulus ini sangat luar biasa. Dia berkata, aku tidak peduli dengan hidupku. Yang terpenting adalah, berarti ada yang penting, ada yang terpenting. Jadi kalau yang terpenting ini diabaikan, maka pelayanan yang penting-penting di atasnya itu tidak berguna. Yang terpenting adalah Rasul Paulus berkata, aku memberitakan Injil anugerah. Kalau terjemahan LAI dikatakan Injil kasih karunia. Kalau kita lihat lagi di Roma 1 ayat 16 sama-sama kita baca. Tadi dikatakan di sana, aku tidak peduli, radikal sekali ya. Kalau di Roma 1 ayat 16 sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Stop. Di atas tadi dikatakan, aku tidak peduli tentang hidupku. Yang terpenting Injil anugerah itu saya sampaikan. Di Roma dikatakan, aku tidak malu. Tentang apa ya Paulus tidak malu? Tentang Injil Kristus. Walaupun Rasul Paulus di penjara, dia dikatakan ajaran sesat, aliran sesat, bahkan diberikan dia gambaran seperti penyakit yang menular, yang mematikan, yang harus dibinasakan. Rasul Paulus berkata, aku tidak malu status apapun yang diberikan kepadaku. Aku tidak malu akan Injil Kristus. Kenapa Paulus tidak malu tentang Injil Kristus? Sama-sama kita baca. Karena Injil itu kuasa Elohim. Kita baca deh mulai ayat 16 itu. 1, 2, 3. Sebab sebab di dalamnya kebenaran Elohim dinyatakan seperti telah tertulis. Perhatikan, sebab di dalamnya, di dalam siapa? Di dalam pembahasan ayat yang ke-16 itu. Di dalam Injil. Kalau saya ganti seperti ini. Sebab di dalamnya itu yang dimaksud dengan Injil. Sebab di dalam Injil kebenaran Elohim dinyatakan. Baru dikatakan di sana, orang benar akan hidup oleh iman. Itu hanya terjadi di dalam Injil. Orang benar tidak akan hidup oleh iman tanpa Injil. Nah, kalau kita lihat di ayat 16, dikatakan di sana, sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan. Oke, sekarang timbul pertanyaan. Injil adalah kuasa Elohim menyelamatkan manusia. Saudara percaya? Pertanyaannya adalah, berarti tanpa Injil, Elohim tidak berkuasa menyelamatkan manusia. Ya Pak ya? Saudara jangan ragu. Ayat ini tidak perlu diterjemahkan, ditafsirkan. Ya dan amin isi ayat ini. Tanpa Injil, Tuhan Elohim tidak berkuasa menyelamatkan manusia. Ya Pak ya? Ya. Firman-Nya sudah ada. Karena itulah Rasul Paulus berkata, aku tidak peduli dengan hidupku, aku tidak malu dengan hidupku, asalkan Injil itu tersampaikan. Karena di mana Injil disampaikan, di sana keselamatan terjadi, di sana kemenangan terjadi. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apa sih itu Injil? Nah kan gitu. Karena tanpa Injil, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak berkuasa menyelamatkan manusia. Yang menjadi pertanyaannya, apa sih Injil? Kabar baik. Kalau Ibu Yanti, kalau di WhatsApp nanti banyak itu jawabannya. Ada yang berkata dari Kejadian sampai Wahyu. Apalagi suara para nabi, firman Tuhan. Itu jawaban yang sangat baik. Oke, supaya kita tidak keliru apa itu Injil anugerah Elohim. Next, stop di situ.
Injil anugerah bukan berbicara doktrin. Injil bukan berbicara pengetahuan. Injil bukan berbicara sesuatu. Tapi next, Injil berbicara seseorang. Oh, kok nextnya di situ? Gak muncul ya? Oh, di saya muncul. Yesus Kristusnya gak muncul ya? Oke. Injil anugerah itu adalah pribadi Yesus Kristus. Karena tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Saudara yang mempercayai khotbah-khotbah walaupun dia punya gelar dan pelayanan yang dahsyat, yang berkata ada keselamatan di luar Yesus. Yesus bukan juru selamat. Itu pernyataan yang salah fatal. Karena tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Injil anugerah itu berbicara tentang pribadi Yesus. Yang menjadi pertanyaannya, pribadi Yesus yang mana? Apakah pribadi Yesus yang waktu lahir? Apakah pribadi Yesus yang hanya berhenti sampai melakukan mujizat, melakukan kesembuhan, mengubah air menjadi air anggur, membangkitkan orang mati, apalagi? Yang mencelikkan orang buta, yang mengusir roh jahat, apakah Yesus yang itu Injil? Kalau itu Injil, maka rasul-rasul pasti memahami akan kabar itu. Tapi karena mereka rasul-rasul belum menerima Injil, mereka pemahamannya Yesus mati. Semua rasul ya rasul yang melihat sendiri Yesus melakukan mujizat, yang melihat sendiri kesembuhan terjadi, roh jahat keluar. Bukan hanya melihat, tapi mereka sendiri terlibat di dalam pelayanan kesembuhan. Tapi waktu Yesus disalib, di manakah rasul-rasul berdiri? Semua melarikan diri. Kenapa? Mereka belum menerima Injil. Mereka hanya mengenal Yesus sebatas Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang berkuasa mengusir roh jahat. Jadi kalau kekristenan hanya mengejar kesembuhan, hanya mengejar berkat. Ini kekristenan model rasul-rasul sebelum Yesus bangkit. Yang gampang sekali meninggalkan Yesus. Yang gampang sekali ke-12 rasul itu kembali ke pekerjaannya semula. Tidak pelayanan lagi, tidak Tuhan-Tuhanan lagi, tidak beribadah lagi. Karena apa? Karena mereka mengenal Yesus sebatas Yesus berkuasa menyembuhkan, membuat mujizat. Itu bukan Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus yang dimaksud Injil. Jadi Injil itu apa sih Pak? Supaya kita nggak bingung. Makanya saudara sering-sering FB ya Pak Roni ya. Karena di FB itu dibahas. Baik di FB Magnet ada ya. Wah, di FB Magnet itu saudara akan dibahas, akan saling belajar di sana komunitas. Karena di hari Minggu saja itu tidak cukup untuk menggali itu. Terus apa sih Injil itu? Mari kita baca. 1 Korintus 15 ayat 1 supaya kita tidak keliru. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kepadamu akan Injil yang telah kamu terima, yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Melalui Injil, kamu diselamatkan atau kamu dimerdekakan ketika kamu berpegang teguh firman yang kuberitakan itu yang dimaksud Injil. Jika percuma saja kamu menjadi percaya. Ayat 15, ini Injil. Saudara pegang baik-baik. Ayat 3, 1 Korintus 15 ayat 3, 1, 2, 3. Sebab yang terpenting telah kusampaikan kepadamu. Yang terpenting apa? Tadi yang ayat 1 yang kedua. 1 yang kedua. Yang terpenting itu adalah Injil. Kalau saya ganti seperti ini. Sebab Injil telah aku sampaikan kepadamu. Apa itu Injil? Yaitu apa yang telah aku terima juga, bahwa ini pengertian Injil. Saudara pegang, ini fondasi kekristenan. Kalau saudara nggak paham, nggak pegang ini, kekristenanmu perlu dipertanyakan. Ini
fondasi, ini dasar kekristenan. Kalau orang Kristen tidak memahami dan mengamini ini, maka orang itu akan cepat sekali pindah agama. Gara-gara uang dia akan pindah agama. Gara-gara pekerjaan dia akan pindah agama. Gara-gara wanita atau laki-laki dia akan pindah agama. Kenapa? Tidak punya fondasi. Ini fondasinya saudara pegang. 1, 2, 3. Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Next. Jadi Injil anugerah itu adalah Yesus Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita, dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Waktu rasul-rasul melihat Injil, mereka menerima Injil. Mereka tidak pernah lagi undur dari pelayanan. Mereka rela mati. Karena apa? Kalau saya mati toh saya akan dibangkitkan juga. Saya tidak akan pernah miskin di dunia ini. Saya akan diperkaya karena apa? Mereka terima Injil. Kalau kita sudah paham Injil, terima Injil, saudara percaya, kutuku telah ditebus. Dosaku telah ditebus, sakit penyakitku telah disalibkan, kemiskinanku telah disalibkan, penderitaanku telah disalibkan, kegagalanku telah disalibkan. Di dalam Kristus aku menerima kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Itu Injil. Itu yang harus kita pahami di dalam kekristenan. Next, saudara tahu? Lanjut. Yang paling ditakuti iblis bukan kabar tentang pelayanan kita baik. Iblis tidak takut keluarga kita baik-baik. Iblis tidak takut pekerjaan kita baik-baik. Kalau bisa saudara kerja keras, kerja terus sampai lupa ibadah, sampai lupa pelayanan, kerja. Nanti supaya bisa bantu orang miskin, bantu keluarga. Kerja terus sampai lupa Tuhan. Iblis tidak takut dengan pekerjaan itu. Kalau bisa kita kerja terus, lupa Tuhan. Iblis tidak takut tentang keluarga yang bahagia. Ayo keluargamu perhatikan supaya bahagia, kalau bisa hari Minggu, hari ibadah itu happy jalan-jalan. Enggak usah pelayanan, enggak usah ibadah. Iblis tidak takut akan hal itu. Tapi yang paling ditakuti iblis, waktu Petrus, Yakobus, Yohanes ditangkap, diadili di mahkamah agama. Para ahli Taurat, para imam berkata, kamu boleh pelayanan apapun silakan. Kamu mau memperhatikan janda-janda yang miskin, orang-orang miskin, pelayanan sosial, memperhatikan, memperdulikan, berbuat baik, menghormati, silakan, kami tidak akan marah itu. Tapi yang satu ini, jangan engkau lakukan. Pada saat engkau melakukannya, kami akan menangkapmu, menyesamu, dan memasukkanmu ke penjara. Apa yang satu itu? Jangan beritakan tentang Yesus yang mati, bangkit, menebus dosa manusia. Jangan beritakan itu. Karena apa? Karena kalau manusia tahu bahwa kebenaran itu adalah pemberian, bukan usaha, bukan kerja keras, maka mereka akan datang beribadah, akan datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur tanpa hati terhakimi. Dan iblis tidak punya hak lagi untuk menghakimi saudara. Iblis tidak punya tempat lagi untuk menghakimi saudara. Hai Visela, kamu tidak mungkin bisa sukses, bisa dipakai Tuhan. Lihat masa lalumu. Iblis tidak punya lagi kuasa otoritas perkataan itu mengintimidasi. Karena Visela nanti akan berkata, benar itu masa laluku. Tapi di dalam Kristus aku sudah dibenarkan. Aku telah ditebus. Tidak ada lagi celah. Tidak ada lagi kutuk bagiku. Yang ada adalah berkat Tuhan. Iblis tidak dapat berkata apa-apa lagi. Itulah hidup saudara. Waktu bulan yang lalu saya ke Malang, ngobrol-ngobrol dengan Pastor Andi Simon bersama tim di sana. Tapi yang membuat saya
sangat diberkati di sini bukan pelayanan Pastor Andi semuanya. Ada tante saya kaget melihat perubahan hidupnya. Tante saya ini dia yang melayani saya, yang menginjili saya, bahkan saya katakan yang memelihara saya bertahun-tahun di rumahnya, mengajari saya doa pagi jam 3 pagi, jam 4 pagi. Kalau kami bahas firman dari pagi ke pagi, dia terus mengarahkan saya. Waktu ada kasus yang begitu besar dihadapi di Jakarta, dia datang ke Jakarta, wah, dia tidak dapat menyentuh makanan apapun. Istri saya masak sasang, masak di arsik, pokoknya yang menggiurkan, yang enak-enak, tidak dapat disentuh. Dimakan sedikit langsung ke kamar mandi. Tidak dapat makan sayur, tidak dapat makan buah-buahan, hanya nasi putih campur air dikit. Padahal sudah melayanan bertahun-tahun. Kurus kering dan pucat. Waktu sampai di Malang, saya tidur di sana, makan bersama, saya tidak perhatikan. Siang, malam, hari kedua seperti itu. Saya kaget, saya tante, tunggu sebentar. Dia tahu kesukaan saya, saudara. Dia masak sasang begitu banyak sekali. Saudara, sasang, tahu sasang? Tahu ya? Ibu Evi masa enggak tahu Ibu Evi? Pura-pura enggak tahu. Nanti Bu Yanti kirim nanti. Bu Yanti kirim ya. Bu Yanti pula enggak supaya dibuatin itu. Itu makanan favorit saya, itu makanan termahalnya orang Batak. Kalau pesta apapun, pesta pernikahan, pesta perkawinan, sama aja pernikahan, perkawinan. Pesta orang meninggal, itu harus ada menunya itu. Kalau enggak ada, bukan orang Batak. Yes. Oke, lalu stop saya bilang. Dari pagi, makan pagi, siang, malam. Besoknya lagi menu yang sama, sasang. Kita berdua makan, semua tante sikat. Waktu di Jakarta, itu tahun lalu, makan sedikit pun langsung keluar ke toilet. Apa sih rahasianya? Padahal semua dokter sudah didatangi. Semua jenis obat sudah diminum. Obat verbal kah, obat apakah, dari obat luar negeri kah. Semua sudah dimakan. Lalu dia berkata, sekarang sudah 3 bulan ini, minimal 2 jam, saya duduk diam, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan pengorbanan Tuhan. Dan di dalam renungan itu, saya terus menaikkan doa-doa saya. Saya mengingat semua karya Yesus, penyakitnya sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia ingat penyakitnya sudah disalibkan. Dia ingat kegagalannya sudah disalibkan. Kemarin istri saya sama tante saya telepon-teleponan. Tante saya ngomong, kamu tambah gemuk katanya. Istri saya nggak kalah dong. Tante juga tambah gemuk, tembem lagi katanya gitu. Memang iya tembem, gemuk saudara. Kenapa? Dia tahu di dalam Injil kita sudah menerima yang terbaik. Katakan amin. Tapi ingat, iblis itu tidak bodoh. Saudara harus mengakui iblis itu pintar supaya saudara tidak tertipu. Setelah Injil diberikan, iblis tidak tinggal diam. Dia mengatur siasat bagaimana Injil yang sejati itu tidak diterima orang Kristen. Jadi iblis menciptakan Injil yang lain. Iblis menciptakan Injil yang palsu, memutarbalikkan Injil. Dan kabar buruknya saudara, Injil yang lain itu, Injil yang palsu itu, mayoritas dunia kekristenan mengakui dan menghidupi itu Injil yang palsu daripada Injil yang asli. Sulit bagi kita membedakan mana Injil yang asli, mana Injil yang palsu. Beberapa tahun yang lalu, saya sebut merek, iPhone. Ada yang chatting saya,
Karena saya lihat di internet, wah ini iPhone ini harganya 10 juta gitu toh. Wah kalau saya beli ini nanti tidak makan 1 tahun. Saya di chatting, Pak kalau mau beli harganya 1 juta, dari harga 10 juta. Saya tawar-tawar, saya pikir ini mujizat, anugerah. Kalau nggak tahu, saya tawar 700, dikasih saudara 700. Saya renungkan lagi, ini saya yang bodoh atau dia yang bodoh ya? Ya toh, saya menganggap dia itu bodoh. Dia menganggap saya yang bodoh. Saudara paham? Lalu saya putuskan tidak ngambil. Setelah beberapa minggu kemudian, saya lihat chattingan di sana, saling maki-memaki, ternyata itu adalah palsu, bukan asli. Casingnya sama, luarnya sama, tapi dalamnya beda. Demikian juga Injil. Kalau tidak mengenal dalamnya, hanya casingnya, saudara akan tertipu. Luarnya sama, bentuknya sama, Yesus yang diberitakan sama. Karena itu orang Kristen bingung mana yang asli, mana yang palsu. Apa itu Injil yang lain? Apa itu Injil palsu? Saudara bersyukur hari ini datang. Sama-sama kita baca, next, 1, 2, 3. Aku heran bahwa demikian cepatnya kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah Kristus kepada Injil. Anugerah Kristus yang dimaksud di situ adalah Injil anugerah itu. Ke dalam Injil anugerah itu kepada Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Tetapi ada beberapa orang yang meresahkan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat yang ke-8 sama-sama kita baca. Namun jika kami, Paulus berkata, namun jika suatu hari kelak nanti saya, jangankan saya malaikat, jika memberitakan Injil lain, diapakan? Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Namun jika kami atau malaikat dari surga memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah, ayat 9, 1, 2, 3. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya dan sekarang kukatakan lagi, jika seseorang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dari yang telah kami terima, biarlah. Apa sih Injil yang lain itu sampai Rasul Paulus mengucapkan kata-kata kutuk? Kalau seorang rasul, benar-benar rasul menyampaikan perkataan kutuk, ini permasalahan besar. Ini fondasi kekristenan yang sedang diobrak-abrik. Sehingga Paulus berkata, terkutuklah dia, termasuk saya, jika saya memberitakan Injil yang murni yang pernah saya beritakan. Sekarang apa sih Injil yang lain? Oke, ini sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu bahwa, sama-sama kita baca saudara, jangan tegang seperti itu. Kita sudah merdeka, amin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu. Terus? Kamu? Jadi apa itu Injil yang lain atau Injil palsu? Dengan cepat, next. Karya Yesus ditambah dengan perbuatan baik. Karya Yesus ditambah dengan hukum Taurat. Pak, kan saya enggak disunat, Pak. Kalau enggak percaya bisa dicek, Pak. Bukan itu maksudnya. Maksud hukum Taurat di dalam perjanjian lama itu berhubungan erat dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu berbicara tentang perbuatan baik. Nah, hukum Taurat sekarang, di zaman sekarang mereka berkata, tidak cukup karya Yesus menyelamatkan kita. Bro, perlu kita ibadah dengan sungguh-sungguh supaya kita selamat. Enggak segampang itu, Forguso. Kita harus beramal. Kita harus berbuat baik. Kita harus melayani. Kalau tidak melayani, kamu tidak selamat.
Segampang itu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan langsung selamat. Sesat. Harus ditambahin perbuatan. Itulah Injil palsu. Itulah Injil yang sesat. Paulus berkata sebenarnya itu bukan Injil. Injil asli adalah cukup Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa dan kutuk kita. Dia dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Katakan amin. Tidak perlu ditambah. Setelah kita selamat maka kita beribadah. Ibadah itu respon hasil dari keselamatan. Ibadah bukan untuk diselamatkan. Tapi karena kita sudah dimerdekakan, maka kita beribadah. Karena kita sudah diselamatkan, sudah merdeka, maka kita perlu melayani. Karena apa? Sebagai ungkapan syukur kita, seharusnya aku binasa, tapi aku diselamatkan. Seharusnya aku dihukum, dikutuk, tapi aku diberkati. Karena kita berpindah dari gelap kepada terang, maka sudah seharusnya kita melayani. Maka sudah seharusnya kita beribadah. Maka sudah seharusnya kita memberitakan kabar baik ini. Katakan amin. Jadi jangan ditambah-tambahin saudara. Keselamatan ini adalah fondasi. Amin. Jadi orang yang melayani, orang yang tahu betul bahwa dia dilimpahi oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Teman musik boleh maju ke depan. Ayat yang terakhir. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Oleh karena itu, berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Ingat, bukan di dalam perbuatanmu, bukan di dalam pelayanan kita, bukan di dalam amal kita, bukan di dalam apa yang kita lakukan. Tapi kemerdekaan itu harus berdiri di dalam Kristus yang telah membebaskan kita dan jangan mau dibebani lagi dengan perhambaan. Kesimpulannya adalah kemerdekaan yang agung hanya di dalam Injil anugerah. Yaitu Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa dan kutuk kita. Dan dia dikubur dan naik ke surga. Itulah Injil sejati. Jika ada plus tambahan lagi, maka itu sudah palsu. Tuhan tidak butuh kita. Kita butuh Tuhan. Tuhan tidak butuh karya kita. Kita butuh karya Tuhan. Jangan ditambahkan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi apa yang Tuhan kerjakan, beritakanlah. Apa yang Tuhan kerjakan, bagilah. Karena apa yang sudah Tuhan kerjakan, itu sudah sempurna. Kalau Indonesia berani berkata, sebenarnya apa yang diucapkan Indonesia itu firman Tuhan. Indonesia berkata, sekali merdeka, itu perkataan Yesus. Sekali selamat, selamanya selamat. Itu perkataan firman yang diambil dunia. Satu lagi yang paling terkenal, perkataan firman Tuhan yang diambil dunia. Habis gelap, itu firman Tuhan. Dan ayatnya itu seperti itu tertulis. Habis gelap, terbitlah terang. Mari kita bangkit berdiri. Mari fokus kepada karya Yesus. Bukan lagi waktu saudara sakit, saudara berkata, Tuhan sembuhkan saya. Bukan. Saudara dengan iman berkata, di kayu salib penyakitku telah disembuhkan. Mari dengan segenap hatimu katakan,
baik Tuhan. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken, I've been set free. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now Mari angkat wajahmu bagi Tuhan. I can see it now. I can see the love in Itulah yang dikatakan amazing grace. laying yourself down. Jika engkau tahu siapa hidup di dalam Tuhan, Raising engkau up tidak akan membiarkan hidupmu terhakimi. Tidak ada yang dapat I menghakimi. can see it now. Saudara sambil angkat pujian ini. Tidak ada yang dapat merusak I can hidupmu. see the love Tidak ada yang dapat menghancurkan hidupmu. Christ in you, laying yourself Kristus di dalam itu sudah cukup. raising up the broken to life. Saudara, terimalah pengurapan. Nanti para pemain musik saya urapi, setelah itu para diaken boleh maju ke depan dan diikuti jemaat. Katakan amazing grace. Amazing. Para diaken boleh maju ke depan. How sweet the sound Kau diurapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan dalam nama Yesus. Kau diurapi, terima pengurapan dari Tuhan Yesus. was blind, but now I
Sebelum saya tutup dalam doa, Abraham adalah seorang pembohong. Abraham seorang pembohong. Karena anugerah Tuhan, dia dijadikan bapa orang percaya. Daud seorang penjahat, pembunuh. Tapi karena anugerah, dia menjadi nenek moyang Tuhan Yesus secara jasmani. Yefta, anak dari seorang pelacur, dijadikan pemimpin yang luar biasa di Israel. Simson, orang yang lemah, dia kalah dengan kelembutan perkataan wanita, tapi dia dipakai Tuhan Yesus. Paulus seorang pembunuh penjahat, tapi karena anugerah dia dipakai Tuhan. Apapun latar belakang kita, iblis tidak dapat lagi mengintimidasi kita, karena hidupmu Injil anugerah. Mulai sekarang berdirilah teguh di dalam Injil anugerah itu. Jangan ada yang mengintimidasimu. Sekali merdeka, selamanya merdeka. Sekali diberkati Tuhan, selamanya engkau orang yang diberkati Tuhan. Biarlah kita menjadi berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Serahkan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan tiba waktunya kami memberikan persembahan persepuluhan. Ini sebagai ungkapan syukur kami. Bukan supaya kami diselamatkan atau dimerdekakan, tapi ungkapan syukur kami bahwa kami diberkati di dalam Yesus. Sebagai ungkapan iman kami bahwa Engkau Tuhan, sumber berkat kami. Biar lewat persepuluhan kami ini Tuhan, pekerjaan-Mu diperbesar di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa yang dilayani dan diselamatkan. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara boleh maju ke depan membawa persembahan persepuluhan. Saudara yang ada di rumah boleh mentransfer lewat link yang ada di layar handphone saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara diberkati oleh ibadah pada pagi ini, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lambaikan tangan saudara. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara sendiri katakan, langit dan bumi,
Berkati keluarga kami yang bergabung beribadah bersama kami melalui Zoom, keluarga Ibu Elizabeth, keluarga Ibu Fani, keluarga Liviana, keluarga Ibu Merlin, keluarga Ibu Natali, keluarga Ibu Rinda. Dan kami semua di sini Tuhan, berkat yang sama kami terima dan kami nikmati. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat Bapa Yahweh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan kuat kuasa dari Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usahamu, pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.